Belajar lebih mudah bersama sahabat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Nah, berbicara tentang garam ya, pasti garam ini merupakan suatu istilah yang tidak asing bagi kita ya. Garam akan sangat mudah kita dapatkan di rumah. Nah, utamanya di dapur karena memang biasanya digunakan sebagai bahan tambahan ketika memasak agar masakan lebih terasa nikmat. Nah, tahukah kalian bahwa garam yang ada di rumah atau di dapur itu memiliki rumus kimia NaCl. Nah, nama kimianya sendiri itu adalah natrium klorida. Nah, ternyata NaCl ini atau natrium klorida ini merupakan hanya salah satu jenis dari garam. Jadi yang namanya garam itu bermacam-macam ya. Jadi salah satu jenisnya atau salah satu contohnya itu adalah NaCl atau natrium klorida, atau istilah sehari-harinya adalah garam dapur. Nah, ternyata selain garam dapur ini masih ada garam-garam yang lainnya. Jadi kalau kita belajar tentang kimia, kita akan bisa nanti mengenal bahwa masih ada garam-garam yang lain selain garam dapur. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Contoh yang pertama itu adalah natrium asetat ya. Natrium asetat ini merupakan garam ya. Fisiknya pun hampir sama dengan NaCl ya, merupakan bentuknya merupakan butiran berwarna serbuk ya, berwarna putih seperti ini. Begitu juga dengan garam amonium klorida ya, bentuknya juga seperti ini. Nah, sekarang kita coba di sini ya, melarutkan ketiga garam itu ya ke dalam air ya, sehingga menjadi larutan garam. Jadi di sini ada larutan garam amonium klorida, di sini ada larutan garam NaCl, dan di sini ada larutan garam natrium asetat. Nah, ketiga garam ini ya, kemudian kita uji dengan menggunakan kertas lakmus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ingin mengetahui sifat dari garam ini, apakah dia tergolong asam, basa, atau netral. Nah, kita lihat ya hasil dari ujinya. Kita lihat gelas yang pertama, larutan amonium klorida, ternyata dia memerahkan kertas lakmus biru. Nah, ya, memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan untuk larutan NaCl tidak merubah ya, biru tetap biru, merah tetap merah. Nah, sedangkan untuk larutan yang ketiga, natrium asetat ya, di sini kita lihat dia lakmus biru tetap biru, kemudian lakmus ini biru, lakmus merah menjadi biru. Nah, jadi dari pengamatan itu kita akan bisa menyimpulkan bahwa larutan-larutan ini punya sifat ya. Jadi NaH4Cl ini sifatnya asam, kemudian larutan NaCl ini sifatnya netral, dan larutan natrium asetat ini sifatnya basa. Nah, kita tidak mengatakan seperti ini ya, larutan garam itu merupakan senyawa asam atau senyawa basa gitu ya. Jika kita lihat dari konsep yang sudah pernah kita pelajari, bahwa yang namanya asam itu adalah sesuatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, dan basa itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, bagaimana dengan garam? Ya, apakah nanti ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion H+ atau ion OH-? Nah, kita bisa lihat dari reaksi ionisasi. Kita ambil salah satu contoh di sini adalah NaCl. Ketika terurai ya, ketika dilarutkan dia akan terurai atau terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, bisa kita lihat ya dari reaksi ionisasi di sini tidak ada yang menghasilkan ion H+ dan tidak ada yang menghasilkan ion OH-. Nah, jadi bisa kita bilang, kita simpulkan bahwa NaCl ini itu bukan merupakan senyawa asam atau senyawa basa. Nah, melainkan NaCl ini merupakan senyawa garam.
Mungkin pada pembahasan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga ya, bahwa yang namanya larutan elektrolit itu tidak hanya merupakan senyawa asam dan senyawa basa. Nah, tapi juga merupakan senyawa garam ya, atau zat garam. Nah, dari garam ini yang kemudian ada yang bersifat asam, kemudian ada juga garam yang bersifat basa, kemudian ada juga garam yang bersifat netral. Nah, kenapa larutan garam itu bisa menghasilkan sifat-sifat yang berbeda? Nah, karena perbedaan sifat dari garam itu dikarenakan perbedaan dari hasil reaksi hidrolisis ya, jika garam itu dilarutkan di dalam air ya. Nanti kita lihat kembali reaksi di sini ya. Masih melibatkan asam basa pembahasan kita pada kali ini. Kenapa? Karena yang namanya senyawa garam atau larutan garam itu terbentuk dari reaksi antara percampuran asam dengan basa. Ya, percampuran asam dengan basa itu akan menghasilkan yang namanya senyawa yang namanya garam dan air. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau senyawa asam itu kan gabungan dari H+ dan sisa asam ya. Sedangkan kalau basa itu merupakan sisa basa dengan OH-. Nah, ketika bereaksi asam dengan basa, maka H+ dan OH- itu akan bergabung membentuk molekul air. Ya, makanya reaksi ini pun juga dikenal sebagai reaksi penetralan. Nah, sedangkan sisa asam ketemu dengan sisa basa itulah yang akan menghasilkan garam. Nah, selain disebut sebagai reaksi penetralan, reaksi asam ditambah basa itu juga dikenal sebagai reaksi penggaraman. Nah, hasil reaksi yang hanya menghasilkan garam dan air, reaksi yang seperti inilah yang memungkinkan terjadinya reaksi antara garam dengan air, nah, yang disebut dengan reaksi hidrolisis garam. Dan reaksi hidrolisis garam ini hanya bisa terjadi apabila kita mereaksikan asam dengan basa itu dengan komposisi sehingga menghasilkan reaksi yang tepat bereaksi ya. Nah, nanti akan kita coba bahas selanjutnya apa yang dimaksud dengan reaksi yang tepat bereaksi gitu ya. Kita lanjutkan dulu untuk contohnya. Nah, di sini adalah contoh reaksi penggaraman ya, atau reaksi yang membentuk garam. Di sini sudah ada asam, di sini ada sudah basa. Asam ketemu basa membentuk garam. Garam yang dibentuk di sini adalah NaCl. Kita lihat, HCl itu adalah peruraian dari H+ dan Cl-. Sedangkan untuk basa NaOH, jika terionisasi akan menghasilkan Na+ dan OH-. Nah, Cl ini adalah sisa asam dan Na+ ini adalah sisa basa. Sisa basa ketemu dengan sisa asam akan membentuk yang namanya garam. Jadi garam yang dibentuk adalah NaCl. Ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini ada asam sulfat ya. Asam sulfat ketika terurai menjadi H+ dan SO42-. Dan di sini ada larutan basa NH4OH yang ketika terurai dalam air ya akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Nah, di sini ada sisa basa ketemu dengan sisa asam menghasilkan garam. Garam yang dibentuk adalah NH4 2 kali SO4. Nah, pada penulisan garam ini memang diawali dulu dengan sisa basa, baru kemudian diikuti dengan sisa asam. Jika masih bingung kenapa bisa terbentuk garam seperti ini ya, perhatikan reaksi ini ya. Di sini kan ada sisa basa NH4+ dan sisa asamnya SO4 2-. Ketika direaksikan ya, gampangnya seperti ini ya, masing-masing muatannya itu akan disilangkan ya ke sini. Duanya akan pindah ke sini dan satunya akan pindah ke sini sehingga menghasilkan NH4 2SO4.
Nah, kita lanjutkan untuk yang contoh yang ketiga. Di sini ada asamnya adalah asam asetat ya. Asam asetat jika terurai menjadi H+ dan CH3COO-. Sedangkan untuk basanya BaOH2 akan terurai menjadi Ba2+ dan OH-. Nah, di sini ada sisa basa ketemu dengan sisa asam membentuk garam. Garam yang dibentuk adalah BaCH3COO 2 kali. Nah, bagaimana garam ini bisa terbentuk ya seperti ini ya. Di sini ada Ba2+, kemudian ada CH3COO- ya. Muatan 2 di sini disilangkan ke CH3COO ya, sehingga menghasilkan garam seperti ini, BaCH3COO 2 kali. Nah, kita lanjut sekarang. Tadi sudah kita bahas ya bahwa larutan garam ya terbagi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi asam, ada juga yang bersifat netral dan ada juga yang bersifat basa. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Karena komposisi ya reaksi antara asam dan basa yang bereaksi itu mempengaruhi sifatnya nanti. Nah, misalkan seperti ini. Garam itu akan bersifat asam apabila kita mereaksikan asam kuat ya ketemu dengan sisa basa lemah. Nah, itu akan menghasilkan garam yang sifatnya asam. Sementara apabila dia ini sisa asam ketemu dengan sisa basa kuat ya, sama-sama kuat nih ya. Nah, itu akan menghasilkan larutan garam netral ya. Dan yang ketiga, apabila ini lemah ya, asamnya lemah, kemudian ketemu dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang sifatnya basa. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini ada asamnya lemah ya, saya edit dulu. Asamnya lemah ketemu dengan basa lemah juga. Nah, lemah ketemu lemah, kalau tadi kuat ketemu kuat akan menghasilkan netral. Nah, kalau lemah ketemu lemah, kemungkinannya lagi 3 ya. Kemungkinannya akan 3. Bisa saja dia netral ya, bisa juga asam, bisa juga basa. Nah, bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat nanti ketika kita membandingkan nilai Ka dan Kb dari asam basa yang kita reaksikan. Nah, sifatnya asam apabila nanti Ka-nya itu lebih besar daripada Kb. Nah, kalau dia bersifat basa apabila Kb-nya yang lebih besar daripada Ka. Nah, kemudian dia bisa bersifat netral apabila Ka itu sama dengan Kb. Nah, sifat asam atau basa pada larutan garam itu disebabkan terjadinya hidrolisis sisa asam dan sisa basa dari garam tersebut. Ya, sahabat kimia, garam ketika dilarutkan dalam air ya memang tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion OH-. Ya, tapi garam ketika dilarutkan di dalam air dia akan terurai menjadi sisa basah ya yang merupakan ion positif dan juga menghasilkan sisa asam yang merupakan ion negatif. Nah, kenapa sampai garam itu nanti ada yang tergolong asam dan ada yang tergolong basa? Itu dikarenakan kation dan anion dari garam yang terurai itu nanti kemungkinan akan mengalami reaksi hidrolisis ya, akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, dari reaksi hidrolisis inilah kemudian yang akan bisa menghasilkan ion H+ dan atau ion OH- sehingga nanti bisa mempengaruhi sifat garam tersebut apakah asam atau apakah basah. Oke, kita lihat. Nah, mulai dari reaksi hidrolisis. Yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis di sini adalah hidro itu air. Berarti hidrolisis ini adalah bereaksi dengan air. Siapakah yang bereaksi dengan air? Ya, yang bereaksi dengan air adalah komponen-komponen yang ada di dalam garam. Ya, bisa saja merupakan sisa basa, bisa juga merupakan sisa asam. Ya, nah hanya saja ya ion-ion kation maupun anion yang ada di dalam sisa asam maupun sisa basa itu tidak semua mengalami hidrolisis. Ya, ada ion-ion yang yang dapat terhidrolisis, ada juga ion-ion yang tidak dapat terhidrolisis. Nah, kita lihat di sini.
Jadi ion yang dapat terhidrolisis itu adalah ion yang berasal dari sisa asam lemah dan sisa basa lemah. Jadi yang sifatnya lemah itu bisa terhidrolisis. Sedangkan ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, ya, sisa asam kuat dan sisa basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis. Nah, nanti silahkan kalian cari ya informasi dari berbagai macam sumber. Kenapa? Mengapa ion yang berasal dari asam atau basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis? Nah, di sini juga sudah ada contohnya ya. Jadi contoh dari asam lemah, ya, contoh dari basa lemah. Nah, ion-ion yang ini ya, ion-ion seperti ini yang bisa terhidrolisis. Sedangkan yang dari ion-ion yang berasal dari asam atau basa kuat, ya, seperti contoh yang tertuliskan di sini itu tidak dapat terhidrolisis. Nah, kita lanjut sekarang untuk menghitung pH. Nah, pH larutan garam ya yang terhidrolisis. Nah, ketika garam itu terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, nah kuat sama kuat akan menghasilkan sifat garam netral. Nah, tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung karena yang netral itu pH-nya pasti 7. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan garam itu terbentuk dari asam kuat ketemu dengan basa lemah? Ya, basa lemah. Nah, maka sifat garamnya adalah asam. Rumus pH-nya itu ya yang dihitung adalah konsentrasi H+-nya. H+ sama dengan akar KW per KB dikali Mg. Mg ini adalah molaritas garam. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau garam itu terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat? Maka sifat dari garam itu adalah basa. Ingat ya, kalau basa yang dihitung adalah konsentrasi dari ion OH-nya. Ya, kalau di sini menggunakan KB, kalau di sini menggunakan Ka ya. Jadi jangan terbalik. Nah, sekarang yang nah bagaimana kalau misalkan asam lemah ketemu dengan basa lemah? Nah, tadi sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan Ka sama dengan nilai Ka-nya sama dengan nilai KB, nah itu nggak perlu dihitung karena sifatnya netral, pH-nya 7. Nah, jika dia sifatnya asam, nah asam kita dilihat dulu ya, dibandingkan dulu Ka dengan KB-nya. Kalau misalkan Ka-nya itu lebih besar, nah sifatnya asam, kita pakai rumus yang ini. Ya. Kalau misalkan KB-nya lebih besar berarti sifatnya basa, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, kita langsung saja mungkin ke contoh soal. Nah, untuk mendapatkan suatu reaksi hidrolisis garam itu dapat ditempuh dengan dua cara sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah mereaksikan asam dan basa. Ya, asam dan basa sehingga nanti membentuk garam dan air. Garam dan air itu yang kemudian akan terhidrolisis, akan mengalami reaksi hidrolisis. Tapi ada syaratnya. Reaksi itu harus tepat bereaksi atau habis bereaksi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara garam ya. Jadi zat garam, biasanya zat garam itu berupa padatan ya. Padatan kemudian dilarutkan dengan air. Jadi ada garam ketemu dengan air, maka terjadilah yang namanya hidrolisis garam. Nah, kita langsung lihat ke contoh soalnya saja. Di sini ada dua soal, nomor 1 ya, ada yang A dan B. Nah, yang A kita lihat ini reaksi antara CH3COOH dengan NaOH. Berarti di sini yang direaksikan terjadi reaksi ya antara asam dengan basa. Nah, yang A ini merupakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama tadi mereaksikan asam dan basa. Sedangkan bagian B itu ada larutan garam. Nah, garam ini sudah berupa larutan. Jadi caranya itu ada garam NH4Cl padatan yang dicampurkan atau dilarutkan dalam air sehingga membentuk larutan garam dengan konsentrasi 0,36 molar. Ini merupakan cara yang kedua. Nah, kita coba tentukan jenis reaksinya, jenis hidrolisisnya, sifatnya, dan pH-nya. Kita mulai dari yang A. Tadi sudah yang A itu adalah reaksi antara CH3COOH dengan NaOH. Ya. Nah, tadi ini adalah reaksi antara asam dengan basa. Ada syaratnya, ya, ada syaratnya agar terjadi agar habis bereaksi ya, habis bereaksi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung molnya terlebih dahulu. Molnya asam 2 milimol,
molnya basah, NaOH di sini adalah juga 2 milimol. Nah, kemudian kita coba reaksikan. Asam CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan garam CH3COONa ditambah H2O. Nah, ketika sudah kita dapatkan reaksinya, kita coba bikinkan seperti ini ya. Kita buatkan komposisi mol-molnya ya, keadaan mula-mula, kemudian keadaan bereaksi dan keadaan sisa. Nah, saya hapus dulu mungkin ini ya biar tak. Nah, dalam keadaan mula-mula kita akan mendapatkan CH3COOH ini sebanyak 2 mol. Ini 2 mol. NaOH-nya juga 2 mol. Sementara garamnya belum terbentuk karena ini namanya mula-mula ya, belum direaksikan. Ya, H2O-nya juga belum terbentuk. Jadi di sini kosong. Nah, setelah bereaksi ya, kita lihat di sini sama-sama 2 ya. Ini sama-sama 2, kemudian koefisiennya juga sama. Jadi ekuivalen. Nah, berapakah yang bereaksi ya? Kita ambil salah satunya saja. Kalau di sini 2 ya, maka di sini juga 2. Ya. Ya. Kalau di sini 2 mol, maka NaOH yang bereaksi juga 2. Nah, di sini juga garam yang terbentuk juga 2 milimol. Begitu juga dengan air yang terbentuk adalah 2 milimol. Ya, ini adalah zat yang bereaksi. Nah, kita lihat sisanya. Sisanya itu adalah mol mula-mula dikurangi dengan mol yang bereaksi. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0, habis ya. 2 dikurang 2 sama dengan 0, habis. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi tepat bereaksi. Asam dan basanya itu bereaksi tepat ya, sehingga tidak menyisakan, tidak bersisa. Nggak ada sisa asam, nggak ada sisa basa ya. Asam dan basa itu semua digunakan untuk membentuk garam. Nah, berapa garam yang dibentuk? Sebanyak 2 milimol. Berapa air yang dibentuk? Sebanyak 2 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini dikurang ya, dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalau ini ditambah 0 ditambah dengan 2 sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu. Kalau zat sebelum reaksi itu dikurang, kalau zat sesudah reaksi itu ditambah ke bawah ya. Nah, kita lihat nih, asam dan basa tepat bereaksi sehingga hanya menyisakan garam dan air. Nah, kita lihat di sini hanya ada garam dan hanya ada air. Nah, jadi reaksi seperti ini yang memungkinkan terjadinya hidrolisis garam. Kenapa? Karena hanya ada garam dan hanya ada air. Ya, kita lanjutkan untuk menentukan reaksi ionisasi garamnya ya, dan yang lainnya. Kita lihat di sini garam yang terbentuk adalah CH3COONa. Nah, ketika diuraikan maka akan membentuk CH3COO- dan Na+. Nah, jadi di sini ada 2 ion ya, ion CH3COO- dan Na+. Sekarang pertanyaannya, ion yang manakah yang akan terhidrolisis? Ingat ya, yang terhidrolisis itu adalah yang lemah. Nah, kita lihat CH3COOH di sini adalah berasal dari asam lemah. Ya, sedangkan Na+ di sini berasal dari basa kuat. Maka siapakah yang terhidrolisis? Ya, ingat, yang terhidrolisis itu adalah yang lemah. Yang lemah adalah CH3COO- terhidrolisis ya. Sedangkan Na-nya itu tidak terhidrolisis. Ini ada tanda panah kemudian disilang seperti ini. Artinya itu tidak terhidrolisis. Nah, maka reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- ditambah dengan H2O menghasilkan apa? Ya, dia akan menghasilkan CH3COOH plus OH-. Ya. Sedangkan untuk ion yang terhidrolisisnya adalah ya, CH3COO- dan jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial. Jenis hidrolisis ini terbagi, ada yang terhidrolisis total, ada yang terhidrolisis parsial, dan ada yang tidak terhidrolisis. Karena di sini ada 2 ion ya. Kalau misalkan dia dua-duanya terhidrolisis maka masuk tergolong hidrolisis total. Nah, karena ini hanya satu saja yang terhidrolisis, maka jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian.
Nah, kemudian sifat dari garam yang dibentuk, sifatnya apa? Nah, sifatnya adalah basa. Bisa dilihat dari mana? Oh, bisa dilihat dari komponen pembentuknya ya. Garam tadi kan terbentuk dari basa kuat ya. NaOH itu adalah basa kuat ya. Dan CH3COH adalah dari asam lemah. Jadi bisa disimpulkan bahwa reaksi ini menghasilkan garam yang sifatnya basa. Kenapa? Karena berasal dari basa kuat. Nah, bisa juga dilihat dari reaksi hidrolisisnya ya. Reaksi hidrolisis di sini menghasilkan ion OH-. Ya, sahabat kimia, jika masih bingung untuk membuatkan reaksi hidrolisisnya, jadi bisa dijelaskan seperti ini. Di sini ada ion negatif ya, ion negatif bereaksi dengan H2O. Ingat, H2O jika diuraikan itu akan menjadi H+ dan OH-. Nah, di sini ada ion negatif. Nah, ion negatif di sini pasti akan mencari ion positif ya. Di sini ada ion positif H+ dan ada ion negatif OH-. Maka yang akan dicari oleh CH3COO- di sini adalah yang positif yaitu H+. Nah, CH3COO- bergabung dengan H+ itu akan membentuk CH3COOH dan menyisakan OH-. Nah, makanya di sini menghasilkan OH-. Nah, jadi seperti itu ya untuk membuat reaksi hidrolisis. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk menentukan ininya ya, menentukan mol ya dari garam yang terbentuk ya. Nah, tadi sudah kita kerjakan di sini ya. Jadi yang pertama-tama untuk menentukan pH-nya, maka kita hitung dulu molaritas garamnya. Molaritas garam di sini rumusnya adalah mol garam per volume dari campuran. Ya, mol garam adalah kita lihat dari sini ya. Garam yang terbentuk ya, garam yang terbentuk dari sini, dari reaksi ini adalah 2 milimol. Kita masukkan ke sini 2 milimol, kemudian dibagi dengan volume campuran. Nah, volume campuran di sini adalah volume dari asam ditambah dengan volume dari basa. 50 ditambah 50 ya, sehingga menghasilkan 0,02 atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nah, untuk menghitung garam ini, karena tadi kita sudah simpulkan bahwa ini merupakan garam basa, maka yang kita gunakan adalah rumus garam basa seperti ini. Ya, kita masukkan saja untuk rumus garam basa. Tadi kita sudah mendapatkan nilai bahwa Mg itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Sini ya, jadi Mg kita masukkan ya di sini 2 kali 10 min 2. Untuk Kw itu nilai ketetapan Pak, sudah pasti nilai Kw itu adalah 10 minus 4, sedangkan Ka di sini adalah Ka dari asam asetat ya. 1,8 kali 10 min 5. Nah, kita hitung hasilnya adalah 1,1 akar 1,1 dikali 10 pangkat min 11. Kita bulatkan saja ya, jadi sama dengan 10 min akar 10 min 11 dan ditarik keluar dari akar sehingga menghasilkan 10 pangkat min 5,5. Nah, kita hitung sekarang pOH-nya. pOH-nya di sini adalah rumusnya min log OH- ya. Kita masukkan OH-nya tadi sudah dihitung 10 pangkat min 5,5 ya, maka pOH-nya adalah 5,5. Setelah itu dicari pH-nya dengan menggunakan rumus pKw sama dengan pH ditambah pOH ya. Jadi di sini pH-nya adalah pKw-nya itu adalah 14 dikurangi dengan pOH 5,5 sehingga menghasilkan 8,5. Kita lanjutkan untuk yang bagian B ya. Larutan garam NH4Cl 0,36. Nah, jadi di sini tidak perlu asam, tidak perlu basa, tapi yang kita gunakan di sini langsung garamnya ya, garam yang kemudian dicampurkan dengan air. Sehingga ketika ada garam bertemu dengan air, maka kemungkinan terjadi yang namanya hidrolisis garam. Nah, kita lihat dulu untuk reaksi ionisasi garamnya adalah NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, di sini ada 2 ion ya, ada NH4+ dan ada Cl-. Nah, ion yang manakah yang mungkin terjadi reaksi hidrolisis ya? Ingat ya, untuk yang bisa terhidrolisis itu ada yang lemah.
Nah, ini berasal dari basa lemah, ini berasal dari asam kuat. Maka yang terhidrolisis itu hanya NH4+. Kita tuliskan reaksi hidrolisisnya, NH4+ ditambah dengan H2O menghasilkan NH4OH plus H+. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau masih bingung bagaimana membuat reaksi hidrolisis ya, saya uraikan di sini. Di sini ada NH+ ya. Ingat di sini muatannya positif. H2O terurai itu menjadi H+ dan OH- ya. Nah, yang positif di sini akan mencari teman yang negatif. Ada plus, ada negatif ya. Ada plus, ada negatif. Ada positif, ada negatif ya. Nah, jadi NH+ di sini akan berikatan dengan yang minus. Nah, OH- di sini. Sehingga terbentuklah NH4OH. Dan yang bersisa ini adalah H+. Nah, dituliskan kembali di sini. Nah, jadilah ini adalah reaksi hidrolisisnya. Nah, untuk ion yang terhidrolisis berarti adalah NH4+, dan jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis parsial, dan sifatnya adalah asam. Ya, bisa dilihat dari reaksi hidrolisisnya di sini ya, menghasilkan H+. Bisa juga dilihat dari komponen penyusunnya. Di sini berasal dari asam kuat ya. Cl di sini berasal dari asam kuat, maka garam yang dihasilkan itu bersifat asam. Nah, bagaimana untuk menghitung pH-nya? Untuk menghitung pH-nya kita gunakan H+ ya, karena tadi sifatnya asam. Nah, kita masukkan hitungannya ya dengan rumus ini ya. Mg-nya nggak usah dihitung karena tadi di soal sudah diketahui 0,36 molar. Nah, bisa saya tuliskan seperti ini, 36 dikali 10 minus 2. Kw-nya adalah 10 minus 4, dan Kb dari amonia itu adalah 1,8 kali 10 minus 5. Dihitung ya sampai didapatkan seperti ini ya, 20 dikali 10 minus 11. Kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, baru kemudian dikeluarkan dari akarnya, ini adalah minus 5 ya, akar 2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus pH ya. pH-nya di sini minus log H+. H+-nya tadi sudah kita dapat ya, akar 2 dikali 10 minus 5. Nah, kita sederhanakan dengan bilangan berpangkat. Ingat ya, akar itu kan artinya pangkat setengah ya. Nah, biar nanti mudah kita berhitung ya. Akar 2, akar itu adalah pangkat setengah. Jadilah di sini 2 dipangkatkan dengan setengah dikali 10 pangkat minus 5. Sekarang tinggal dilogkan saja ya. 10 minus 5 dilogkan sama dengan 5 ya. Dikurang. Nah, ini dia. Minus 2 pakai sifat logaritma yang digunakan adalah ini ya. Ya, log A pangkat B sama dengan B dikali log A. Nah, jadi log akar bukan akar di sini pangkat setengah. Nah, jadi 1/2 dikali log 2 ya. Nah, ini hasilnya ini ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. 1/2 dikali log 2. 1/2 nya dari mana ya? Dari bilangan pangkat ini. Nah, kemudian kita teruskan berhitungnya ya. Di sini 5. Log 2 diketahui adalah 0,3, dimasukkan 0,3 ya. Setengah dari 0,3 adalah 0,15, sehingga didapatkan pH-nya adalah 4,85. Ya, sahabat kimia, kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 2. Di sini periksalah campuran berikut apakah terbentuk garam yang terhidrolisis atau tidak. Nah, kita harus periksa di sini ya, karena di sini merupakan campuran asam dan basa. Ya, untuk bagian yang pertama, ini merupakan campuran asam dan basa yang memiliki valensi yang sama. Nah, pada bagian pertama di sini ada asam, ada basa dengan valensi 2, dan ada asam dengan valensi 2. Jadi asam dan basa di sini memiliki valensi yang sama-sama 2. Ya, valensinya sama dan jumlah molnya juga sama-sama 10. Ya, kita lihat di sini ya. Kita masukkan dulu, dibuat dulu reaksinya seperti ini dan disetarakan.
Ya, kemudian kita buat mula-mula bereaksi dan sisanya. Basanya di sini adalah 10 milimol, asamnya di sini adalah 10 milimol. Nah, karena memiliki jumlah mol yang sama, jadi siapakah yang habis bereaksi duluan itu terserah saja, bisa asam, bisa basa. Misalkan di sini yang saya tuliskan adalah 10 miliknya basa ya. Jika 10 yang ditambahkan, maka 10 juga yang bereaksi. Nah, kenapa? Agar nanti dia habis bersisa ya. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Ya, jadi tidak bersisa lagi basanya. Nah, sekarang kalau di sini 10, maka berapakah di sini ya? Berapakah mol asam yang bereaksi? Nah, kita menentukan bagian ini dengan cara perbandingan koefisien ya. Nah, koefisiennya di sini 1 ya. Ini koefisiennya 1. Ini juga koefisiennya 1 ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Maka kalau di sini 10, di sini juga harus 10. Nah, sama juga dengan ini. Koefisiennya 1, maka di sini juga 10. Dan ini koefisiennya 2. Nah, sehingga di sini bukan 10 tapi 20. Oke. Sekarang kita tentukan sisanya. Nah, sisanya tadi sudah ya. Ini 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kemudian 10 dikurang 10 sama dengan 0 ya. Ingat ya, zat sebelum reaksi itu dikurang. Tapi kalau zat setelah reaksi itu ditambah. Ya, di sini ada 0 ditambah 10 sama dengan 10. Dan 0 ditambah dengan 20 sama dengan 20. Nah, kita lihat komposisinya ya. Nah, hanya ada garam dengan air. Nah, dari sini kita akan bisa menjawab nih pertanyaan, apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Nah, jawabnya adalah iya. Kenapa? Karena dari reaksi ini hanya menyisakan ya garam dengan air ya. Basanya habis, asamnya habis. Nah, ini yang dimaksud dengan tepat bereaksi ya, atau tidak bersisa ya asam dan basanya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang kedua nih, kasus yang kedua nih, soal yang kedua. Nah, masih menggunakan asam dan basa dengan valensi yang sama, yaitu sama-sama 2. Hanya saja molnya berbeda. Ini bukan molnya sama ya, tapi molnya berbeda. Ya, molnya berbeda. Oke, kita lihat. Di sini ada 10 mol, di sini ada 12 mol. Kita masukkan di sini ya. Nah, siapa yang duluan habis ya, atau dikenal sebagai reaksi pembatas ya. Reaksi yang duluan habis. Nah, reaksi yang duluan habis itu yang paling sedikit. Nah, di sini ada 10, ada 12. Ya, maka yang paling duluan habis adalah miliknya basa. 10 dikurang 10 habis duluan ya. Sekarang kita tentukan zat-zat yang bereaksi dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, jika di sini 10, maka di sini juga 10. Nah, di sini juga 10 ya, dan di sini bukan 10 tapi 20. Nah, sekarang kita tentukan sisanya. Nah, sisa asam di sini 12 dikurang 10 sama dengan 2. Ya, 0 ditambah dengan 10 sama dengan 10. 0 ditambah dengan 20 sama dengan 20. Nah, kita lihat komposisi sisanya. Ya, apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada asam yang bersisa. Ya, tidak hanya garam. Jadi syaratnya terjadinya hidrolisis itu hanya ada yang bersisa itu hanya garam dengan air. Kalau misalkan di sini ada asam yang bersisa, ya nggak bisa terbentuk yang namanya hidrolisis garam. Ya. Dan campuran ini sifatnya apa? Sifatnya asam karena tadi menyisakan asam. Gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini campuran asam dan basa yang mempunyai valensi yang sama ya akan membentuk garam yang terhidrolisis jika mempunyai jumlah mol yang sama. Ya, jadi kalau misalkan valensinya sama, jumlah molnya sama, itu akan terbentuk garam yang terhidrolisis. Ya, kita lanjutkan contoh soal berikutnya ya. Apabila di sini ada campuran asam dan basa yang memiliki valensi berbeda. Nah, ini harus lebih diteliti lebih jauh ya.
harus dibuktikan kalau misalkan memang apakah terbentuk garam terhidrolisis atau tidak. Dibuktikan dengan zat-zat yang apa yang nanti akan bersisa. Oke, kondisinya di sini jumlah molnya sama ya, basa dengan asamnya jumlah molnya sama. Ya, kita masukkan di sini masing-masing 10 milimol ya. Sebelumnya direaksikan terlebih dahulu ya. Basa ketemu asam ini menghasilkan garam ini, dan jangan lupa disetarakan karena penting sekali penyetaraan di sini. Ya, di sini ada koefisien 2, di sini ada koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Nah, kita lihat sekarang menentukan reaksi pembatas atau reaksi yang habis duluan. Reaksi yang duluan habis bereaksi. Di sini ada 10, ada 10. Ya, molnya sih sama. Tapi kita bisa menentukan reaksi pembatasnya dengan cara 10 mol dibagi dengan 2. Ini sama dengan 5. Kalau di sini 10 mol dibagi dengan 1, dibagi dengan koefisiennya ya. Jadi ini 10 bagi 2, kalau di sini 10 bagi 1. Manakah yang lebih kecil? Ya, yang pastinya yang lebih kecil adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa NaOH ini adalah reaksi pembatas atau reaksi yang duluan habis. Oke. Jadi, yang bereaksi sebanyak berapa ya? Sebanyak 10. Ya, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Ya, ini yang duluan habis. Oke, sekarang kita tentukan komposisi mol yang bereaksi. Kalau di sini 10, ingat ya, kalau yang ini kita harus gunakan perbandingan koefisien untuk menentukan kolom ini. Perbandingan koefisien. Nah, lihat nih koefisiennya. Jika di sini 2, maka di sini koefisiennya 1. Ya, jika 2 di sini 1, maka jika di sini 10, maka berapakah di sini? Nah, ya, di sini jika di sini 2, maka di sini 1. Maka jika di sini 10, maka di sini berapa? Ya, setengahnya ya, 5. Ya, begitupun juga dengan ini. Ya, di sini 5. Nah, ini koefisiennya sama, 2, di sini 2. Maka ketika di sini 10, di sini juga 10. Ya, 10. Oke. Sekarang kita lihat sisanya. Ini sudah tadi. Ini sekarang ini 10 kurang 5 sama dengan 5. Ya. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Oke, pertanyaannya, apakah terbentuk garam terhidrolisis? Jawabnya tidak. Kenapa? Nah, sama alasannya ya. Karena ada asam yang bersisa. Ya, jadi seperti itu. Valensi yang sama dengan jumlah mol yang berbeda. Ya, sehingga ada yang bersisa selain garam dan air. Ya, karena menyisakan senyawa asam membuat campuran ini bersifat asam. Oke, kita lanjutkan sekarang bagian yang kedua. Nah, ini valensinya beda, molnya juga berbeda. Nah, jadi harus kita lihat betul-betul ya, apakah nanti sisanya itu hanya menghasilkan garam dan air. Kita lihat di sini, masing-masing molnya di sini 10, di sini 12 yang asamnya. Nah, siapakah yang berfungsi sebagai reaksi pembatas? Ya, jelas yang ini ya, NaOH ya. Kita bisa lihat 10 bagi 2, 5. Kalau ini 12 bagi 1, 12. Maka yang paling kecil itu adalah NaOH. Dialah berfungsi sebagai reaksi pembatas. Nah, kalau misalkan dia ditambahkan 10, berapakah yang bereaksi? Ya, 10 juga biar habis ya. Di sini biar habis. Kemudian kita lihat sini, kalau di sini 10, ya, maka di sini setengahnya. 5, 10. 12 kurang 5 sama dengan 7. Ya, 5, 10. Nah, ini komposisi yang bersisa. Ya, tidak hanya menyisakan garam dan air, tapi juga menyisakan asam. Ya, sehingga jika ditanya apakah terbentuk garam yang terhidrolisis, jawabannya adalah tidak. Ya, karena tadi ada selain garam dan air yang bersisa juga masih ada asamnya gitu ya. Nah, kita lanjut ke kondisi yang ketiga sekarang. Kondisi yang ketiga ini adalah koefisiennya di sini valensinya berbeda.
jumlah molnya juga berbeda. Nah, jumlah molnya berbeda ya. Kita lihat di sini masing-masing, di sini 10 mol, di sini 5 mol. Nah, siapakah yang berfungsi sebagai preaksi pembatas? 10 dibagi 2 5. 5 dibagi 1 5 juga. Jadi sama-sama ya. Boleh yang berfungsi sebagai preaksi pembatas boleh NaOH, boleh boleh H2C2O4 karena sama-sama menghasilkan nilai 5 tadi ya. Oke lah, kita ambil salah satunya. Di sini 10. Maka di sini habis. Nah, kalau di sini 10, maka di sini berapa? 5 ya. Nah, di sini 5 dan di sini 10. Kita lihat, 5 kurang 5 sama dengan habis. Sedangkan garam yang dihasilkan adalah 5 dan air yang dihasilkan adalah 10. Nah, jadi apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Jawabannya ya. Kenapa? Karena hanya menghasilkan garam dan air. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa campuran asam dan basa itu apabila memiliki valensi yang berbeda, tidak akan membentuk garam yang terhidrolisis jika mempunyai jumlah mol yang sama. Ya. Tapi jika molnya berbeda, itu harus diperiksa lebih lanjut lagi. Ya. Nah, mungkin sekian ya untuk pembahasan hidrolisis garam. Selanjutnya adalah kita coba nanti untuk melakukan mengerjakan soal-soal dan kemudian insya Allah akan kita bahas ya Ibu. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.